Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini Sabtu 30 Mei 2020, bacaan kronologis terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga sampai yang keempat. Hari ini kita akan mengeksposisi 1 Raja-Raja pasal pertama sampai dengan yang keempat. Temanya adalah hikmat membawa kejayaan. Sebagaimana diketahui, devosi dalam eksposisi sifatnya adalah memberikan Anda banyak pengetahuan dan wawasan berkenaan dengan Alkitab. Sementara nanti di bagian belakang kita baru merenungkan akan apa yang telah dipaparkan melalui eksposisi itu. Hari ini saya akan memulai dengan memberikan pengantar tentang kitab Raja-Raja. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama versi awal, sejarah Israel pasca Hakim-Hakim sampai dengan pembuangan sebenarnya hanya ditulis dalam satu kitab saja. Kitab inilah yang belakangan kemudian dibagi menjadi 4 seperti bentuknya sekarang. Yakni kitab pertama 1 Samuel yang membicarakan sejarah Israel dari masa Hakim-Hakim sampai dengan kematian Raja Saul. Kemudian kitab 2 Samuel yang membicarakan pemerintahan Daud sampai kematiannya. Lalu kitab 1 Raja-Raja yang memberitakan pemerintahan Raja Salomo sampai berakhirnya pemerintahan itu kerajaan Israel pecah menjadi 2, kerajaan Israel Utara atau disebut kerajaan Israel saja, serta kerajaan Israel Selatan atau yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Kisahnya berpusat pada pelayanan dari Nabi Elia kurang lebih sampai dengan 850 sebelum Masehi. Kemudian kitab yang keempat adalah 2 Raja-Raja yang berpusat pada pelayanan Nabi Elisa dan berakhir sampai dengan keruntuhan kerajaan Israel Utara oleh Asyur tahun 721 sebelum Masehi dan keruntuhan kerajaan Yehuda oleh kerajaan Babel sekitar 586 sebelum Masehi. Kitab 1 dan 2 Samuel dikompilasi dari catatan riwayat Nabi Samuel, riwayat Nabi Nathan dan riwayat Nabi Gad. Itu ada disebutkan di 1 Tawarik 29 ayat 29. Sementara kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja dikompilasi dari kitab riwayat Salomo, kitab sejarah Raja-Raja Israel, serta kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Peristiwa terakhir yang dicatat dari 2 Raja-Raja adalah kisah pembebasan Raja Yoyakim dari penjara Babel. Itu tercatat terjadi sekitar 560 sebelum Masehi. Maka dapat diduga versi lengkap dari kitab sejarah ini ditulis sekitar 500 sampai 550 sebelum Masehi. Hari ini kita akan mempelajari secara khusus masa awal pemerintahan dari Raja Salomo. Salomo artinya damai sentosa. Nabi Nathan memberikan nama yang lain yaitu Yedija, artinya adalah kekasih Yahweh. Nama Salomo tak pernah muncul sebelum masa akhir pemerintahan Daud. Secara urutan kelahiran dia memang tak diperhitungkan untuk menjadi pengganti raja. Dia adalah anak keempat atau bungsu dari istrinya Bathsheba, lahirnya di Yerusalem. Masih ada 4 kakak Salomo yang lahir saat Daud memerintah di Hebron. Setelah Amnon dan Absalom meninggal, maka seharusnya Adonia yang layak naik tahta. Apalagi Adonia didukung oleh Yoab, mantan Panglima Daud, oleh Abiatar, sang imam besar, dan dia akhirnya menobatkan diri menjadi raja. Pada 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 18-19 sudah dicatat kisah ini. Namun Salomo didukung oleh Nabi Nathan, oleh Panglima Benaya, oleh Imam Zadok, dan tentu saja oleh ibunya Bathsheba. Dan Daud akhirnya harus memenuhi janjinya pada Bathsheba untuk melantik akan Salomo menjadi raja dan Imam Zadok yang kemudian mengurapinya. Catatan, peranan seorang istri raja seperti Bathsheba dalam mempengaruhi Daud sang raja untuk mengangkat anaknya menjadi pewaris tahta nampaknya menjadi contoh para istri dari raja-raja Israel dan Yehuda berikutnya. Mari kita lanjutkan. Tindakan Adonia yang ceroboh mengangkat diri sendiri menjadi raja ini akhirnya diampuni oleh Salomo. Namun ketika Adonia meminta Abisak, wanita yang merawat akan Daud, untuk diminta menjadi istrinya, Salomo menyadari bahwa Adonia masih menginginkan tahta Israel. Maka akhirnya Salomo bertindak tegas, Adonia dibunuh, Imam Abiatar dipecat lalu dibuang, dan Yoab dipancung kepalanya.
Setelah posisinya mantap, Salomo datang ke Gibeon, bukit pengorbanan tempat kemah suci Musa masih berdiri di sana. Anda ingat, tabut perjanjian sudah berpindah ke Yerusalem, tapi kemah suci masih ada di Gibeon. Dan di sana ia bermimpi berjumpa dengan Tuhan, kemudian ia meminta akan hikmat yang luar biasa. Dan berikut adalah catatan bagaimana bukti hikmat daripada Salomo. Ada kisah bagaimana Salomo memberikan pengadilan terhadap dua ibu yang berebut anak. Satu Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 28. Lalu kemudian pasal yang keempat ayat 29 dikatakan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Akal yang luas seperti dataran pasir di tepi lautan. Pasal yang ayat yang ke-30 dari pasal yang keempat dikatakan hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ayat 31 dikatakan hikmat Salomo lebih tinggi daripada orang-orang bijaksana yang terkenal pada waktu itu, yaitu Etan, orang Esrahi, juga Henan, Kalkul, dan Darda, anak-anak dari Mahol. Artinya, Salomo sudah diuji dan terbukti dia menjadi orang yang luar biasa bijaksana. Dibuktikan lagi dengan catatan ia sudah mengubah 3.000 amsal dan dia membuat 1.005 nyanyian. Ia memberikan pemahaman yang baik dengan memberikan sajak terhadap pohon-pohonan dan terhadap binatang-binatang yang berkeliaran di bumi ini. Pasal yang keempat ayat 34, maka dikatakan Salomo ini diuji oleh banyak bangsa-bangsa dan kemudian bangsa-bangsa ini mengakui akan hikmat Salomo dan mereka takluk dengan hikmat Salomo sehingga memberikan upeti kepada kerajaan Israel ini. Pengaturan dalam negeri. Pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-20 dengan hikmatnya kemudian Salomo membuat beberapa perubahan di dalam menata akan negaranya. Salomo mengubah sistem pembagian wilayah yang dulu dibuat menurut suku-suku Israel yang berlaku sejak zaman Yosua sampai Raja Daud, diubah menjadi sistem wilayah administratif, ya seperti semacam kabupaten. Masing-masing wilayah administratif ini atau kabupaten ini diwajibkan menyediakan makanan semacam pajak atau upeti guna menjamin kehidupan ibu kota kerajaan selama sebulan penuh dalam 1 tahun. Kemudian Raja Salomo juga membuat akan beberapa pejabat-pejabat tinggi di dalam istananya. Salomo mengangkat semacam menteri, yaitu panglima perang, yaitu imam, sekretaris negara, bendahara negara, menteri dalam negeri yang bertugas sebagai pemimpin para bupati ini menjadi penasihat, mengangkat penasihat raja, mengangkat kepala rumah tangga istana, dan juga mengangkat menteri tenaga kerja yang disebut sebagai kepala pekerja rodi. Kita akan membicarakan masalah ini di kesempatan yang berikutnya. Nah, di tengah-tengah situasi pemerintahan Salomo yang luar biasa, maka inilah hasilnya. Pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut, mereka makan dan minum serta bersukaria. Rupanya karena Salomo memiliki hikmat yang daripada Tuhan dan dia diberi kesempatan untuk memerintah akan Israel dengan baik, maka akhirnya kerajaan ini menjadi kerajaan yang jaya, yang makmur, sehingga rakyatnya bisa makan, minum, dan bersukaria. Wow, apakah Anda mengejar hikmat, mencari akan hikmat di dalam kehidupan? Karena ketika kita menerima hikmat, segala perkara akan ditambahkan menyertai akan hikmat itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mencari akan Engkau dan kami memohonkan biar kiranya Engkau memberikan kami hikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Karena firman kebenaran itulah yang memerdekakan kami dari kebodohan, yang memerdekakan kami dari cara hidup yang tidak ada kemajuan. Maka hari Tuhan Yesus kami ingin mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam kehidupan melalui hikmat yang Kau berikan. Ini adalah akal pikiran kami bawa kepada Engkau ya Tuhan. Seperti Salomo kami berkata, ya Tuhan berikan kami hikmat supaya kami boleh menjalani kehidupan dengan baik. Dan kami percaya seperti janjimu kepada Salomo, ketika Salomo meminta hikmat, maka segala kejayaan Kau berikan. Engkau juga akan memberikan kejayaan dan kebaikan dalam hidup kami.
karena kami Tuhan Yesus Kau berikan hikmat surgawi yang memberkati akan kehidupan kami, berjalan dalam hikmat Tuhan hari ini sampai seterusnya. Amin.